I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Langkah pertama yaitu membuat data akun pada aplikasi Microsoft Excel, kemudian buka lembar kerja baru. Pada baris pertama, kita isi nomor akun. Baris kedua, kita isi akun name atau nama akun. Baris ketiga, kita isi header. Baris keempat, kita isi balance atau saldo dari data perusahaan tersebut. Kemudian baris yang terakhir yaitu akun tab atau tipe akunnya. Yang pertama dari aset. Aset yaitu punya dua, yaitu current asset dan fixed asset. Kita akan mengisi current asset terlebih dahulu, yaitu dari nomor akun 1. Kemudian kita mengisi fixed asset, yaitu dari nomor akun 1/2. Setelah fixed asset, kita masuk ke liability atau utang. Setelah utang, kita masuk ke pengisian saldo modal atau equity. Setelah modal, kita masuk ke pendapatan atau revenue, dan yang terakhir beban atau expense. Setelah sudah, di sheet 1 itu termasuk data awal akun perusahaan. Kemudian di sheet 2 kita membuat data customer, dan di sheet 3 kita membuat data supplier, dan yang di sheet terakhir atau sheet 4 kita membuat data persediaan barang dagang. Setelah sudah semua diisi, kita save satu persatu. Kemudian kita ganti dari yang tadinya Excel menjadi text tab delimited agar bisa masuk ke dalam aplikasi Mayop. Setelah semua sheet keempat tersebut diganti ke text tab delimited, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, setelah kita membuat data akun dan lain-lain sebagainya, sekarang kita saatnya masuk ke Mayop. Selanjutnya kita pencet create, lalu next, lalu kita isi company name dengan PT Cemerlang, addressnya dengan alamat yang sudah tertera pada soal, lalu phone number, fax number, dan juga email address. Setelah itu kita lanjut next, lalu kita isi current financial year-nya itu dengan tahun 2011, last month of current financial year-nya itu bulan Desember, lalu conversion month-nya itu juga bulan Desember, dan periode accounting-nya 12 bulan. Lalu setelah itu kita next, dan kita di sini memilih opsi urutan kedua, lalu next lagi, lalu change. Di sini kita akan menempatkan untuk penyimpanannya, kita pilih penyimpanannya di mana, lalu setelah itu kita save. Setelah kita save, lalu kita next, dan kita tunggu sebentar. Setelah itu kita pilih comment center. Setelah itu kita langsung lanjut untuk mengimpor data dari Excel ke Mayop. Pertama, kita akan mengimpor data akun dengan klik file, lalu klik import data, lalu klik account, lalu klik account information. Setelah itu, kita ubah yang tadinya reject them jadi update, lalu continue. Lalu setelah itu kita pilih filenya, lalu kita klik open. Setelah diklik open, kita pindahkan dengan sesuai dengan tempatnya. Misalkan nomor account ke account number dan seterusnya.
Setelah itu kita klik impor. Dan terakhir kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengimpor data yang customer. Kita klik file, import data, lalu cards, lalu customer cards. Lalu setelah itu kita continue. Lalu kita pilih filenya itu yang mana. Setelah itu kita open. Setelah di open, kita tempatkan nomor ke card ID dan seterusnya. Lalu kita klik impor. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengimpor data supplier. Kita klik file, kita klik impor data, lalu kita klik cards. Kita pilih supplier cards, lalu kita continue. Setelah itu kita pilih file mana yang akan kita impor. Setelah itu kita open. Lalu sama seperti yang sebelumnya, kita tempatkan lagi yang nomor, kita tempatkan ke card ID dan seterusnya. Lalu kita klik impor. Setelah itu kita klik OK. Terakhir kita akan mengimpor data presiden barang dagang. Kita klik file, kita klik impor data, lalu kita pilih item. Lalu di sini update-nya kita ubah ke reject. Lalu kita continue, kita pilih filenya yang mana yang akan kita impor. Setelah itu kita open dan kita tempatkan kode ke item number, lalu nama item ke item name. Lalu kita impor dan kita klik OK. Setelah itu kita klik list, kita pilih tag codes dan kita rubah yang GSD, kita edit, lalu kita ubah menjadi PPN, lalu pajak pertambahan nilai. Lalu kita masukkan akunnya, itu ada PPN outcome dan ada PPN income. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik yang enter, lalu kita edit, kita rubah namanya menjadi tidak kena pajak, lalu kita isi akunnya PPN outcome dan PPN income, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita sisakan hanya 2 yang tadi setelah kita edit saja. Selain itu kita hapus atau kita delete. Setelah selesai, kita close. Setelah itu, kita klik setup, lalu kita klik account, lalu kita klik yang account in banking account. Lalu setelah itu, kita ganti yang paling bawah itu menjadi cash in bank. Setelah itu kita masuk ke setup lagi, lalu ke linked account, lalu kita pilih sales account, lalu yang paling atas kita ganti menjadi account receivable, lalu yang bawah kita ganti menjadi cash in bank. Selanjutnya kita klik setup, lalu linked account, lalu purchase account, lalu yang paling atas itu kita ganti account payable, yang bawah kita ganti cash in bank. Setelah itu kita klik setup lagi, lalu kita pilih link account, dan terakhir kita klik payroll account. Lalu di situ yang pertama itu kita ganti cash in bank, yang kedua juga cash in bank, yang keempat dan kelima kita ganti wages and salaries, lalu yang paling bawah itu kita ganti income tax payable. Lalu selanjutnya kita klik setup, lalu balance, lalu account
account opening balance, lalu kita cek apakah sudah balance atau belum. Jika sudah, kita klik OK. Lalu setup lagi, kita klik balance lagi. Lalu kita klik customer balance, kita memasukkan saldo awal piutang dagang. Di sini pertama kita klik daya elektrik, lalu kita ganti termsnya itu menjadi N/30, lalu voice-nya itu menjadi nomor faktur yang tertera dalam soal, lalu tanggalnya disesuaikan yang ada di soal. Setelah itu memonya kita ganti menjadi saldo awal piutang dagang. Jumlah uangnya itu sesuai dengan yang ada di soal, dan terakhir kita ganti PPN-nya itu menjadi NT. Setelah itu kita klik record dan lakukan hal yang sama pada customer yang lain. Setelah itu kita ke setup, lalu balance, dan kita ke supplier balance, atau sama saja kita memasukkan saldo awal utang dagang. Sini pertama kita mencoba PT LX Persada, lalu termsnya kita ganti menjadi N/30, lalu PO-nya itu menjadi nomor faktur, memonya menjadi saldo awal utang dagang, nominalnya sesuaikan pada soal, lalu PPN-nya dirubah menjadi NT. Setelah itu kita record dan kita lakukan hal yang sama pada supplier-supplier yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke inventory, lalu ke item list, lalu kita edit, lalu kita mengaktifkan tanda checklist yang berada di sebelah pojok kiri bawah yang ada 3 itu, kolom itu kita aktifkan tanda checklistnya. Lalu yang paling atas kita masukkan akun cost of goods sold, lalu yang kedua kita masukkan akun sales, lalu yang paling bawah atau yang ketiga itu kita masukkan akun merchandise inventory. Setelah itu kita ke buying details, di situ kita cantumkan unit dan kita masukkan PPN, lalu kita ke selling detailsnya itu sama, kita masukkan unit dan PPN. Setelah itu kita klik OK, lalu lakukan hal yang sama pada persediaan barang dagang selanjutnya. Setelah itu kita close, lalu kita masuk ke count inventory, lalu di situ kita isi jumlah unit yang tertera pada soalnya itu berapa, lalu kita klik adjust inventory. Lalu jika muncul seperti ini, kita isi dengan akun merchandise inventory, lalu kita continue dan kita memasukkan harga per pieces atau per unitnya yang tertera pada soal. Lalu tanggalnya kita ganti sesuai dengan yang ada di dalam soal, dan memonya kita ganti menjadi saldo awal persediaan barang dagang. Lalu setelah itu kita record. Lalu untuk langkah yang terakhir sebelum kita lanjut untuk memasukkan transaksi-transaksi, kita ke account, lalu kita klik company data auditor, lalu di situ kita ubah tanggalnya tanggal 12 bulan 1 2011 dan tanggal 30 bulan 12 2023. Lalu kita klik
klik run review, lalu setelah itu kita next dan kita klik lagi run review. Setelah semuanya checklist hijau atau centang hijau, setelah itu kita klik finish. Setelah mengimport data akun, selanjutnya kita memasukkan beberapa transaksi. Pertama, kita masuk ke banking, spend money, lalu isi PayFirm account-nya itu cash in bank. Setelah itu, kolom ini diisi dengan BKK 12 strip 1. Date-nya diisi dengan 01/12/2011 dan amount-nya 4.500.000. Memonya pembayaran gaji karyawan. Lalu akun ini diisi dengan akun expense payable. Enter lalu record. Masih di banking, spend money, PayFirm account-nya diisi dengan petty cash. Setelah itu kolom ini diisi dengan F12 strip 1, date-nya itu diisi dengan 02/12/2011 dan amount-nya 725.000. Memonya itu pembayaran brosur untuk keperluan iklan. Lalu kolom ini diisi dengan akun advertising expense. Enter lalu record. Lalu kita masuk ke purchase, enter purchase. Kolom ini diisi dengan supplier PT Plugoro dan terminnya 30, purchase-nya 14A, date-nya 10/12/2011, bill-nya 11 dan 10, isi item number, lalu price-nya 19 juta dan 23 juta. Jangan lupa pilih layout, lalu checklist tag inklusifnya dihilangkan. Enter lalu record. Lalu kita ke sales, enter sales. Customer-nya kita isi dengan Indo Elektronik. Lalu tag inklusifnya dihilangkan. Ini kita isi dengan NK12 strip 1. Tanggalnya 7/12/2011. Jangan lupa pilih layout-nya. Lalu kolom ini diisi dengan min 2 dan min 1. Isi item number, lalu price-nya 20.500.000 dan 25 juta. Setelah di-record, kita pergi ke register. Lalu kita ganti nomor faktur dan tanggalnya. Klik kolom ini, enter lalu record. Lalu kita pergi ke sales receipt payment. Customer-nya kita isi dengan Daya Elektronik. Lalu ID-nya BKM 12 strip 1. Tanggalnya tanggal 3 bulan 12 2011. Amount-nya 159.500.000. Klik di sini, enter lalu record. Sales, enter sales. Customer-nya diisi dengan pelanggan tunai. Nomor fakturnya kita isi dengan KN01. Tanggalnya kita isi dengan tanggal 13 bulan 12 2011. Ship-nya 7 dan 8. Lalu isi item number-nya, lalu price-nya 20 juta dan 25.500.000. Jangan lupa terminnya diganti menjadi 30 dan tag inklusifnya dihilangkan. Lalu kita isi pay today-nya 378.400.000. Enter lalu record. Setelah semuanya selesai, kita akan melihat trial balance-nya. Kita klik reports. Lalu kita cari trial balance. Lalu kita klik display.
Lalu kita lihat balance sheet-nya. Lalu kita lihat profit-nya. Lalu kita lihat statement of cash flow.